Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lamonat Cahyadi dengan NIM 1111200-223. Mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pembahasan hukum humaniter, yaitu mengenai apa yang terjadi ketika kita mengebom nuklir sebuah kota, yang mana pada video tersebut, materi yang disampaikan hal tersebut tidak menjelaskan mengenai perang nuklir, tapi hanya satu ledakan saja. Memang tidak seharusnya diharuskan pengeboman tersebut karena memang ada larangan dan pembatasan senjata nuklir rangka memastikan keberlangsungan umat manusia ke depannya. Adapun penggunaan senjata nuklir dilarang dalam perang. Mengenai hal tersebut, PPNW pada tanggal 22 Januari 2021 secara menyeluruh melarang segala aktivitas senjata nuklir seperti pengembangan, pembuatan, dan kepemilikannya karena penggunaannya dalam konflik tidak sesuai dengan asas-asas kemanusiaan sehingga dilarang oleh hukum humaniter. Lihat pada konsekuensi kemanusiaan yang ditimbulkan dari penggunaan senjata tersebut, maka inisiatif perumusan instrumen hukum yang mengikat bagi pelarangan senjata nuklir menjadi penting dan mendesak. Kemudian, adakah perjanjian internasional yang mengatur mengenai pelarangan penggunaan senjata nuklir ketika perang? Tentu saja ada, yakni perjanjian non-proliferasi yaitu nuklir sesuai suatu perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1968. Perjanjian ini membatasi senjata nuklir, perjanjian antar negara pemilik senjata nuklir untuk tidak membantu negara lain memproduksinya. Hal ini kemudian ada 3 pilar utama dalam perjanjian nuklir tersebut. Yang pertama, pelucutan senjata nuklir. Yang kedua, non-proliferasi, yaitu tidak mengembangkan senjata nuklir. Yang ketiga, penggunaan bahan nuklir untuk tujuan damai. Kemudian, apakah penggunaan senjata nuklir di dalam konflik bersenjata dapat dibenarkan? Menurut pandangan saya, tentu saja hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena senjata nuklir dapat dengan mudah menghancurkan seluruh isi pemukiman, juga dapat mengancam perdamaian dunia, dan merupakan suatu ketentuan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata mempunyai hak untuk menggunakan senjata tidak terbatas untuk tujuan dan maksud dari peperangan. Hal ini juga sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 35 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 mengenai bahwa maksud dari melukai musuh dengan tak terbatas ini, dan kemudian menetapkan larangan bagi para personel militer menggunakan materi dan peluru atau metode perang yang secara nyata menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Ini sebagaimana diatur dalam perjanjian atau ketentuan lain yang merupakan penghormatan terhadap kebiasaan dari hukum terakhir sendiri. Film kemudian, apa yang saudara pelajari dari video yang saudara saksikan dari mengenai pengeboman di kota tersebut? Seharusnya memang tidak dibenarkan karena ada peraturan perang yang mana tidak membenarkan dalam pengguna senjata nuklir dalam konflik bersenjata atau peperangan, dikarenakan ada pelarangan dan penguasa senjata. Nuklir akan memastikan keberlangsungan manusia ke depannya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.